Assalamualaikum, hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, amin. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Dan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Salam kenal dari seorang ibu rumah tangga dengan 4 orang anak. Semoga teman-teman suka ya dengan videonya. Dan kita share lagi kegiatan hari ini. Jadi kali ini saya mau bersih-bersih halaman depan ya teman-teman. Dan ini sudah saya mau saya rapikan dan saya tarik untuk tanamannya yang mau saya pindah. Untuk tempatnya ini mau saya geser-geserin sedikit ya teman-teman. Dan sementara kita cabut-cabutin dulu ya teman-teman, karena untuk tanahnya ini mau saya rapikan dan digembur-gemburin dulu. Dan untuk lumutnya mau saya balik ke arah bawah ya teman-teman. Jadi untuk tanah yang masih coklat-coklatnya ini saya balik ke arah atas ya. Dan ini memang rutin saya lakukan ya teman-teman dari dulu. Dan saya sekarang mulai geser sebelah kanannya ya teman-teman. Dan ini hampir aja saya kelupaan ya, karena di sini tuh ada pipa talang yang ditaruh di bawah sini. Jadi nanti turunnya air hujan itu ada di dalam pipa ini ya teman-teman, dari atas. Dan hampir aja saya nusuk pipanya itu karena terlalu semangatnya. Untung aja saya cek lagi nggak pecah ya teman-teman, dan nggak sampai melukai bagian pipanya ini. Oh ya teman-teman, jadi ini video beberapa pekan lalu. Saya beberes ini dalam rangka menyambut Ramadan sebenarnya ya teman-teman. Dan mohon maaf baru sempat dubbingnya itu sekarang ya teman-teman. Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman. Semoga puasanya lancar, kita semua sehat. Semoga Allah memudahkan urusan kita sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan ini ya teman-teman. Dan semoga ibadah di tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ya. Amin amin ya robbal alamin. Karena sebagai manusia kita pun ingin progres dan perkembangan ya teman-teman, untuk memaksimalkan ibadah walaupun itu susah banget ya teman-teman, karena banyak sekali godaannya ya. Karena memang kita tuh manusia, tempatnya salah dan lupa. Jadi kita memang harus sering-sering berdoa supaya Allah mudahkan semua urusan kita ya teman-teman. Karena memang seperti yang kita semua tahu, tidak ada tempat bergantung, tempat kita meminta kecuali kepada Allah saja ya teman-teman. Nah, balik ke video ya. Ini saya lagi ngeluarin batu koralnya karena memang rencananya tuh mau saya gosok lumut-lumutnya ini ya teman-teman, yang di batu alamnya ini, yang di dinding. Dan saya mau bersihin juga untuk batu koralnya. Kemarin waktu musim hujan di area sini nih rutin terkena cipratan air ya teman-teman, terutama yang di tempatnya talang itu memang setiap hari kena air hujan gitu ya intinya. Dan jadinya itu alhasil lumutan ya teman-teman. Jadinya ini jadi PR lagi untuk saya untuk membersihkan si batu alamnya dan koralnya ini. Tapi mungkin sementara mau saya taruh ember aja dulu, karena memang saya belum sempat untuk bebersih koralnya ini dan menemukan cairan apa yang bisa ngerontokin si lumut-lumutnya ini ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman bisa sharing di kolom komentar tentang cara merontokkan si lumut-lumutnya ini, atau kita pakai cairan pembersih apa. Dan ini saya lagi ngeluarin si lidah mertua, kalau nggak salah namanya lidah mertua ya teman-teman, tanaman ini. Karena mau saya sikat-sikatin untuk pot terazonya. Ini sudah mulai berkerak juga, jadinya sudah kayak lengket gitu ya teman-teman. Dan ini masih PR buat saya, jadinya saya sementara sikat-sikatin aja dulu walaupun nggak bisa hilang total. Besok-besok mungkin mau saya kerjain lagi, tapi mungkin insya Allah setelah Ramadan, karena kalau Ramadan untuk beberes yang ekstrim gitu nggak bisa ya teman-teman. Kita mau maksimal ibadah. Dan nanti untuk tanaman lidah mertuanya ini mau saya pisah, karena yang di pot yang ini rimbun ya teman-teman. Saya suka banget ini rimbunnya tapi kecil-kecil.
Kalau yang pot terrazzo yang sebelahnya itu dia melebar tapi susah bertunasnya ya teman-teman, karena memang ini umurnya samaan sebenarnya, karena memang dua pot ini saya nanamnya tuh bersamaan, tapi yang satunya ini cepet rimbunnya ya daripada pot yang sebelahnya. Nanti itu rencananya mau saya bagi dua tanaman ini ya teman-teman, karena kan memang ada dua pot terrazzonya ini, nanti saya bagi dua, saya pisah aja, karena itu tunasnya yang kecil-kecil itu bagus banget kalau kita taruh di pot satunya. Dan untuk lidah mertua yang daunnya lebar dan tinggi, mungkin saya mau tanam di tempat lain atau mungkin saya mau kasih ini orang aja. Oh ya teman-teman, ini qadarullah tiba-tiba angin kencang dan saya langsung masuk karena di luar itu untuk melanjutkan beberes tuh kurang kondusif ya situasinya, karena memang tiba-tiba angin ini kencang banget ya teman-teman, dan itu berlangsung agak lama. Jadi karena kondisinya nggak kondusif, saya lanjutkan kegiatan beberesnya keesokannya ya teman-teman. Nah ini saat pagi, jadi kondisinya seperti ini ya teman-teman, saya belum belum tuntas, itu kemarinnya itu belum tuntas beberes dan itu kena angin ya teman-teman, roboh potnya itu, memang anginnya tuh kencang sekali dan saya mau langsung beresin aja karena mumpung masih pagi. Saya memang sengaja lebih awal karena beberes di sini tuh lumayan lama biasanya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut beberes. Teman-teman lagi apa nih sewaktu nonton video saya? Apa lagi beberes juga atau sudah selesai ya teman-teman sambil rebahan gitu nonton video saya? Karena saya pun kadang-kadang nonton video teman-teman itu sambil beberes, kadang sambil duduk-duduk gitu ya teman-teman, jaga si kecil, kadang juga sambil rebahan gitu ya teman-teman, karena memang kalau habis beberes itu kan capek ya. Jadi kalau kita rebahan itu nggak apa-apa banget ya teman-teman, karena kan kita menunaikan hak tubuh kita. Kalau kita sudah lelah, otomatis badan itu mengirimkan sinyal-sinyal, dan kalau sudah lelah kayak gitu otomatis kita harus istirahat ya teman-teman. Tapi istirahatnya jangan kebablasan ya. Jadi kalau kita kebablasan istirahatnya, kita rebahan terus dong teman-teman, jadinya kita nggak melakukan sesuatu yang produktif dan kita mager selamanya ya teman-teman. Karena kalau sekali mager itu akan berbuntut ya teman-teman, sekali kita orangnya tuh mageran, maka mager itu akan kayak menjadi habit gitu ya, menjadi kebiasaan, dan kita akan mager terus-terusan ya teman-teman. Jadi memang untuk produktif itu harus kayak dipupuk ataupun kayak kita latih kayak gitu ya teman-teman, supaya menjadi kebiasaan yang baik. Jadi kalau dulu itu sebelum ada video-video daily vlog kayak gini ya, jadi kita misal bertetangga dengan tetangga kita, ketika katakanlah saya ya teman-teman, jadi kalau ngeliat tetangga bersih-bersih itu saya kayak kepingin bersih-bersih juga gitu ya teman-teman. Jadi lingkungan kita tuh sangat-sangat mempengaruhi kita ya teman-teman. Misal tetangga saya bersih-bersih, ngeliat rumahnya kok rapi, kita jadi kayak kepingin bersih-bersih juga, kepingin rapi-rapi juga kayak gitu ya teman-teman. Dan di dunia maya sekarang kita melihat orang lain beberes, kita kayak jadi ketularan ikut kepingin beberes ya teman-teman. Dan jangankan melihat orang lain, ketika melihat hasil rumah kita sudah bersih ataupun kita melihat video-video kita yang dulu ketika kita beberes, itu pun bisa menumbuhkan semangat kita untuk beberes lagi ya teman-teman. Nah itu tadi mohon maaf ya teman-teman, saya masukkan sedikit record anak saya ketika agak rewel gitu ya, karena kan sebelumnya waktu saya nge-record ini kan pagi, anak saya lagi tidur ya teman-teman, dan pas kebangun itu nangis dan rewel nggak mau ditaruh gitu ya. Jadinya saya inisiatif pas dapat lato-lato itu langsung saya mainin lato-lato, akhirnya alhamdulillah mau ya teman-teman, mau main lato-lato dan saya lanjutin lagi untuk pekerjaan saya. Dan ini saya lagi geser daun pandan suji, karena sebelumnya daun pandan ini ada di sebelah kiri ya teman-teman, dan saya ubah tata letaknya sekarang di kanan. Dan juga lidah mertua ini tadinya di sebelah kiri, saya taruh juga di kanan ya teman-teman. Jadinya pot yang putih-putih itu bergesernya ke kiri sekarang ya teman-teman, biasanya agak-agak ke kanan gitu.
Jadi ini kemarin daun pandan suji ini saya minta sama tetangga ya teman-teman. Terus tapi agak susah tumbuhnya ya, entah kenapa, apa tanah saya yang kurang bagus, saya kurang tahu. Karena dulu banget itu waktu masih dikontrakan saya pernah menanam daun pandan suji itu sangat subur ya teman-teman, cepat sekali bertunasnya. Dan jadi cuma dalam beberapa bulan itu merambatnya tuh banyak banget ya teman-teman, intinya tuh subur gitu untuk tanahnya. Dan ini untuk taman yang sebelah kanan sepertinya nggak terlalu banyak rombak karena ternyata di sini ada tumbuh pohon rambutan, itu juga ada tomat. Untuk tomatnya itu padahal udah lama sekali menabur benihnya sekitar 6 bulan yang lalu, tapi baru tumbuh sekarang. Nah ini untuk pohon rambutannya sepertinya ada dua jenis ya teman-teman, karena yang ini berdaun merah dan yang tadi tuh di awal tuh daunnya hijau ya teman-teman. Itu juga ada pohon kelengkeng, karena saya ngeliatnya tuh bijinya kelengkeng ya teman-teman, padahal tuh juga untuk ininya tuh lama sekali ya untuk waktu anak saya menabur benih. Jadi yang tukang menabur benih ataupun bibit di sini tuh anak saya biasanya teman-teman. Sampai pohon salak pun tuh dulu ada di sini, habis makan salak jadi ditanam di sini biar tumbuh pohon buah gitu ya katanya, karena anak-anak saya tuh pengen banget punya pohon buah ya teman-teman. Tapi kan nggak bisa karena lahannya itu memang sempit untuk pohon-pohon buah. Makanya dulu itu sempat kepikiran kepingin bikin tambu lampot gitu ya, tanaman buah dalam pot. Tapi entahlah untuk bibit-bibit yang sudah tumbuh ini apakah bisa nanti kalau sudah kuat akarnya nanti saya pindahkan ke dalam pot, nanti saya coba ya teman-teman. Makanya itu untuk di daerah sini hanya saya rapikan yang sebelah kanan ini, nggak saya cabutin untuk bibit buah-buahannya ini. Mau saya coba ini ya teman-teman, ditanam dalam pot gitu kalau sudah agak-agak tinggi dan sudah mulai kuat akarnya, biar kita sekalian eksperimen apakah saya bisa menanam tambu lampot gitu ya teman-teman. Nanti kita cari-cari tutorialnya di Mbah Google ya teman-teman. Untuk tips-tipsnya mungkin di sana lebih banyak. Jadi untuk pemula seperti saya mungkin itu sangat membantu kita browsing-browsing dulu ya teman-teman. Oke, barusan saya sudah mengikat tanaman lidah mertuanya ya teman-teman, supaya nggak terlalu melebar dan mekar gitu ya. Karena masih rencananya itu mau saya taruh di depan pintu, tapi akhirnya berubah lagi ke rencana awal, tetap saya taruh di keran air. Karena supaya nggak melebar gitu saya ikat untuk ujungnya. Itu tadi sudah saya pisah ya teman-teman, jadi satu pot itu dijadikan dua ya tanamannya ini. Dalam satu tanaman dalam satu pot itu saya jadikan dua pot gitu ya, intinya gimana sih ya, seperti itu ya teman-teman. Intinya dalam satu pot itu saya pisah gitu ya, jadikan dua. Dan untuk yang tinggi saya taruh aja di tanah, jadinya nggak di pot lagi. Dan saya sekarang sudah mulai siram-siramin, dan itu ada pohon kunyit. Dan untuk tanaman lidah buayanya itu masih kurang rapi ya teman-teman, mungkin next kita rapikan lagi. Dan ini untuk jeruknya, untuk jeruk limonya atau jeruk apa ya, ini jeruk sambal sudah ini ya teman-teman, sudah saya siram juga. Dan itu ada buahnya, dan buah-buah yang kecil dulu sudah membesar ya teman-teman. Dan ada sebagian buah yang bakal buahnya itu rontok kena angin karena waktu itu musim angin ya teman-teman. Dan di bagian situ juga ada daun pandan, ini ada pandan suji dan itu pandan wangi ya teman-teman. Dan pandan wangi ini lama banget tumbuhnya, apa karena saya nggak turunin ke tanah, karena memang rencananya itu taruh di pot ya teman-teman. Saya itu nggak mau kalau terlalu ini ya, terlalu tinggi, kayaknya si pandan ini bisa tinggi deh, makanya saya tetap taruh situ. Maunya saya taruh pot tapi belum sempat nyari pot. Dan itu untuk lumutnya ya teman-teman masih PR banget. Dan untuk batu koralnya masih saya taruh ember, masih saya mau cariin cairan atau apalah yang semisalnya supaya bisa membersihkan si lumut-lumut yang di batu koral dan di batu alamnya itu ya teman-teman. Dan beginilah aktivitas setelahnya ya. Alhamdulillah nih sudah selesai, hanya tinggal sedikit merapi-rapikan nanti next. Mungkin kalau udah sempet lagi ya teman-teman
tapi paling nggak itu sudah merasa lumayan apa ya, kayak nggak kepikiran gitu ya teman-teman, karena tuh kemarin kepikiran banget melihat taman ini ketika tanahnya itu berlumut dan mulai berserakan, karena kemarin tuh sempat hujan dan angin dan kurang enak dilihat gitu ya teman-teman. Dan ini pohon kelengkeng yang saya ceritakan tadi ya teman-teman, itu udah lama banget, dan di sini ada beberapa biji juga yang mulai tumbuh untuk apa namanya, batang-batang dan daunnya itu. Dan ini pohon tomat, tadi nggak sengaja kecabut ya teman-teman. Mungkin apa namanya, kalau udah mulai kuat akan saya pindahkan ke pot. Dan ini adalah pohon pepaya, kalau nggak salah itu jenisnya yang California ya, yang waktu dulu disebar. Jadi untuk botol-botol aqua bekas ini isinya pohon pepaya ya teman-teman. Dan ini saya tunjuk itu pohon rambutan. Dan ini ada pohon kaktus, itu udah usianya sudah 2 tahun tapi masih sekecil itu saja. Dan insya Allah nanti setelah Ramadan saya mau bersihin lumut-lumut untuk si pavingnya, juga untuk batu koral dan batu alamnya. Semoga Allah mudahkan nantinya ya teman-teman. Dan sampai di sini dulu video dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum.